Ricky Kambuaya dan Witan Sulaiman dimasukkan di babak kedua. Dengan pergantian tersebut memberikan warna bagi permainan timnas Indonesia. Dan selesai pertandingan, Sintayong kagum dengan performa Ricky Kambuaya dan dikatakan Sintayong dia mengubah permainan timnas Indonesia. Ya, kita akan melakukan analisis taktik pertandingan Indonesia versus Brunei Darussalam. Di atas kertas Indonesia gunakan pola 1-4-4-2, sedangkan Brunei di atas kertas gunakan pola 1-4-5-1. Pada fase build up, struktur attacking Indonesia berubah menjadi 2-3-5. Asnawi Mangku Alam bermain lebih ke dalam sebagai inverted fullback, Sandy Walsh sebagai holding midfielder, dan Klok bermain dua kaki naik turun. Pada saat Klok naik, pemain Indonesia yang sudah menumpuk 5 pemain akan bertambah menjadi total 6 pemain. Pada saat defending, Brunei membentuk shape 6-3-1 sehingga akan timbul situasi 6 versus 6 di daerah defending Brunei. Dari sisi duel 1 versus 1, acap kali pemain Brunei sulit melawan pemain timnas Indonesia, khususnya lewat duel udara. Serangan dibangun oleh pemain timnas Indonesia. Perhatikan Brunei Darussalam bermain menunggu di daerah permainan mereka sendiri dengan shape defending 6-3-1. Asnawi bermain sebagai inverted fullback, Sandy Walsh sebagai holding, dan Klok bermain naik turun untuk jemput bola. Di awal laga, Indonesia aktif melakukan serangan dari sektor Arhan. Dengan 6 back dibentuk, Brunei memaksa Arhan untuk melakukan back pass ke belakang karena ruang yang sempit. Indonesia repetisi lagi bentuk attacking yang sebelumnya dilakukan. McClough ambil bola. Posisi strukturnya sama. Asnawi sebagai inverted fullback dan Sandy Walsh sebagai defensive midfielder. McClough drive bola untuk ciptakan 3 versus 3 di sektor kiri. Dengan kemampuan Arhan coba mengelabuhi lawan, namun crossing dari Arhan tidak prima. Dengan permainan Brunei yang banyak bertahan, membuat Elkan Bagot pun sering melakukan drive ke depan membantu lini tengah Indonesia dalam memprogresikan bola. Brunei di sini terlihat menjaga struktur 6-3-1 yang secara kompak, sehingga saat bola sudah diberikan Indonesia ke samping menuju Arhan, back pass terpaksa harus dilakukan. Indonesia lagi menyasar serangan lewat sektor kiri. 3 versus 2 terjadi. Dengan situasi tersebut mudah serangan Indonesia dipatahkan pemain Brunei Darussalam. Selanjutnya, dari sisi kreativitas saat serangan diantarkan pemain Indonesia ke sektor kiri, dengan mudah lagi diredam oleh pemain Brunei Darussalam. Proses gol pertama Indonesia akhirnya tercipta lewat bola udara yang diantarkan Asnawi Mangku Alam menuju Hoki Caraka. Di daerah tersebut pemain Brunei kalah orang melawan 4 pemain Indonesia. Defending Brunei kalah orang, kerenggangan terjadi di lini pertahanan dari Brunei. Tentunya hal normal terjadi akibat kekalahan orang dan bisa dimanfaatkan pemain Indonesia lewat Dimas Derajat. Setelah tercipta gol pertama, Indonesia kembali coba manfaatkan serangan lewat sektor Arhan. Dengan kreativitas yang tidak banyak dari sektor kiri, membuat attacking Indonesia tidak menggigit di babak pertama. Di sini terbentuk rapi struktur 6-3-1 Brunei. Situasi 3 versus 3 terjadi di sektor kiri. Ruang sempit dan ditekan pemain Brunei membuat pemain Indonesia lagi memberikan back pass ke belakang. Gol Indonesia kedua kembali berasal dari bola udara. Rizky Ridho yang menerima bola Sadil Ramdhani lewat situasi corner kick. Tidak ada satupun pemain Brunei Darussalam yang menjaga dirinya dan membuat Rizky Ridho dengan mudah ceploskan bola. Elkan drive bola dan menekan pemain Brunei serta memberikan progresi ke depan. McClough yang bergerak ke depan untuk ciptakan superioritas pun tidak memberikan impact yang berwarna dari sisi attacking timnas Indonesia, dan akhirnya back pass lagi dilakukan Indonesia.
Setelah tidak berkembang dari sisi kreativitas, struktur attacking timnas pun coba dirubah. Asnawi bermain lebih melebar, Sadil isi koridor half space, Sandy Walsh sebagai holding. Di sini McClough jemput bola. Namun tak adanya tusukan ke dalam yang dilakukan McClough membuat tekanan timnas Indonesia pun dengan mudah dipatahkan pemain Brunei Darussalam. Pengulangan dilakukan timnas Indonesia dari sektor kiri, 3 versus 3 terjadi dan dengan mudah dipatahkan lagi oleh Brunei Darussalam. Ricky Kambuaya dan Witan Sulaiman dimasukkan di babak kedua. Dengan pergantian tersebut memberikan warna bagi permainan timnas Indonesia. Contoh di klip ini, dengan situasi 3 versus 3 coba diterapkan pemain Brunei Darussalam. Indonesia coba pecahkan defending tersebut dengan permainan positional play, gerakan segitiga antara Witan Sulaiman, Ricky Kambuaya dan Sadil Ramdhani. Indonesia lihat berhasil pecahkan 3 versus 3 yang dibuat pemain Brunei Darussalam. Tak seperti di sektor kiri babak pertama yang minim melakukan gerakan, sehingga memunculkan celah bagi Kambuaya, pemain tengah timnas yang menggantikan peran McClough. Witan Sulaiman melakukan gerakan blindside untuk menerima bola crossing dari Sadil Ramdhani. Dari sisi defending, shape 6-3-1 Brunei pun tidak serapat lagi seperti babak pertama. Indonesia expose poin lemah Brunei lewat duel udara, namun sentuhan akhir Witan tidak prima. Akhirnya Indonesia bisa cetak gol ketiga lewat gerakan Sandy Walsh yang dijatuhkan lawan, sehingga Sananta bisa cetak gol dari titik penalti. Kambuaya yang dimasukkan serta dibantu Witan Sulaiman memberikan efek domino yang menarik dari sisi kreativitas Indonesia di sektor tengah. Ricky Kambuaya ambil bola, lakukan progresi pas ke depan, passing yang tidak akurat, namun bisa diambil lagi oleh Witan Sulaiman. Witan Sulaiman dapat bola, lakukan cutback ke posisi Kambuaya. Asnawi lakukan dummy untuk kelabuhi back Brunei dan tercipta gol dari bola muntah tendangan Kambuaya yang jatuh menuju Sananta. Selanjutnya gol kelima Indonesia terjadi. Di sini Indonesia expose titik lemah Brunei lewat bola udara lagi. Sadil yang melakukan crossing menuju Dimas Derajat gagal, dibendung defending Brunei Darussalam dan tercipta gol. Kambuaya turun ambil bola dari Sandy Walsh. Perbedaan Kambuaya dan Clough terlihat di momen ini. Kambuaya lebih berani menusuk dan melakukan kombinasi 1-2 sentuhan yang sasarannya menuju Sananta yang melakukan gerakan blindside. Dan struktur defending Brunei pun sudah berantakan. Lagi Kambuaya melakukan tusukan di area sempit dan menghidupkan permainan timnas Indonesia. Dan selesai pertandingan, Sintayong kagum dengan performa Ricky Kambuaya dan dikatakan Sintayong dia mengubah permainan timnas Indonesia. Gol penutup Indonesia pun berasal dari passing cutback yang dilakukan Witan Sulaiman untuk kedua kalinya, kali ini menuju Dimas Derajat. Serta bisa kita lihat pemain Brunei dari sisi defending memunculkan jarak lebar di antar lini yang bisa diekspos oleh pemain Indonesia. Gimana menurut teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar.